Om Swastiastu, yang terhormat Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SEMSI AK selaku pembimbing utama saya, yang terhormat Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku pembimbing pendamping saya, yang terhormat Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAK MSI selaku penelaah saya. Perkenalkan, saya Nikita Cayaningsih dengan NIM 18170511115, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Proteksi Awig-awig Desa Adat, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Fraud pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. Adapun pembahasan saya, yakni yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, bab 5 penutup. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pada bab 1 latar belakang penelitian. Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga keuangan mikro milik desa yang berfungsi mengelola potensi keuangan desa pakraman dalam bentuk simpan pinjam. Tujuan pendirian LPD untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui masyarakat desa dengan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan data dari Pemkad Buleleng, jumlah lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng sebanyak 169 LPD. Dari jumlah tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu LPD sehat sebanyak 106 unit, LPD cukup sehat sebanyak 11 unit, LPD kurang sehat sebanyak 14 unit, LPD tidak sehat sebanyak 3 unit, LPD macet sebanyak 27 unit, LPD tidak lapor sebanyak 5 unit, dan LPD baru beroperasi sebanyak 3 unit. Dari banyaknya jumlah LPD di Kabupaten Buleleng yang tidak sehat dan macet tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti tindak penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan kecurangan laporan keuangan oleh pihak internal LPD itu sendiri. Kasus korupsi yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng yakni salah satunya pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Grokra, yaitu tindakan kecurangan dengan modus kredit fiktif, di mana terdapat 3 tersangka yakni sekretaris, bendahara, dan karyawan kredit. Persekongkolan ini terungkap setelah majelis hakim memvonis bersalah ketua LPD yakni Komang Agus Putrajaya di tahun 2020. Dari kasus ini, kerugian yang dialami LPD mencapai 1,2 miliar. Sebuah tindakan kecurangan dapat terjadi karena adanya kondisi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor penyebab terjadinya kecurangan disebut segitiga kecurangan atau fraud triangle, yaitu tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan pembenaran rasionalisasi. Mengingat pentingnya peran lembaga perkreditan desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa dengan menanamkan moralitas individu kepada setiap individu, meningkatkan kesesuaian kompensasi, meningkatkan proteksi awig-awig desa adat, dan meminimalisir adanya asimetri informasi. Pembahasan selanjutnya yakni identifikasi dan pembatasan masalah penelitian. Identifikasi masalah. Yang pertama, dari 169 lembaga perkreditan desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, sekitar 50 LPD yang tidak sehat dan mengalami kemacetan. Yang kedua, terdapat beberapa kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, yakni dilakukan oleh kepala LPD dengan skema tindak pidana korupsi. Yang ketiga, individu dengan penalaran moral yang rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi untuk kepentingan pribadi dan dengan melakukan kecurangan. Kurangnya kepuasan kompensasi dalam pekerjaan menimbulkan keinginan melakukan kecurangan. Proteksi awig-awig yang masih rendah akan mempermudah oknum melakukan tindakan kecurangan karena mudahnya akses dan adanya kesempatan. Yang terakhir, adanya asimetri informasi antara atasan dengan bawahan sehingga menjadi peluang terjadinya kecenderungan kecurangan. Adapun pembatasan masalah, pada penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah yang berfokus pada pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh proteksi awig-awig desa adat terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Yang terakhir, bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng.
Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh proteksi awig-awig desa adat terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun pihak terkait mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Kemudian, untuk manfaat praktis bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan pada teori maupun praktek mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Bagi lembaga perkreditan desa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen dan karyawan LPD dalam meminimalisir adanya tindakan kecurangan. Kemudian bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi perpustakaan, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi. Pembahasan selanjutnya yakni bab 2 kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Scott dalam Muna 2018 menyatakan bahwa teori keagenan merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kontrak antara agen dan prinsipal, di mana diketahui bahwa kepentingan agen mengalami konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Teori keagenan menggunakan 3 asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Pada asumsi sifat manusia menekankan pada manusia yang mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai resiko. Pada asumsi keorganisasian adalah konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Adapun teori pendukungnya yaitu teori fraud triangle, kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan, yakni penelitian dari Pujayani 2021 dengan hasil penelitian moralitas individu, keefektifan pengendalian internal, budaya organisasi, memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan variabel asimetri informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian penelitian dari Suartini 2020 dengan hasil penelitian moralitas individu, komitmen organisasi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Selanjutnya, penelitian dari Mayuni 2019, pengendalian internal, proteksi awig-awig desa adat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud, dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Kemudian, hasil penelitian dari Manik 2018, sistem pengendalian internal, moralitas individu, kepuasan kerja, dan kultur organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan fraud akuntansi. Terakhir, penelitian dari Parmawan 2017, internal kontrol, budaya etis organisasi, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dilihat pada slide bahwa moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis kedua, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis ketiga, proteksi awig-awig desa adat berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Yang terakhir, hipotesis keempat, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Kemudian rancangan penelitian, gambar rancangan penelitian dapat dilihat pada layar slide.
Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 3 populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 169 LPD yang tersebar pada 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Gerogak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukesade, Buleleng, Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejo Kule. Sampel. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan pervasive sampling. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, LPD di Kabupaten Buleleng yang masih aktif atau masih beroperasi. Yang kedua, LPD di Kabupaten Buleleng yang memiliki aset atau aktiva minimal 10 miliar. Yang ketiga, LPD di Kabupaten Buleleng dengan kondisi kesehatan LPD yakni sehat dan cukup sehat. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 32 LPD di Kabupaten Buleleng dengan jumlah responden 64 orang yang diambil 2 orang pada setiap LPD, yaitu kepala LPD dan staf bagian keuangan atau pembukuan. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut meliputi data kuesioner yang diberikan oleh peneliti, serta keterangan-keterangan yang terkait dengan moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awk desa adat, dan asimetri informasi dan kecenderungan kecurangan. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden berupa daftar pertanyaan mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awk desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Variabel yang pertama, kecenderungan kecurangan. Merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dalam suatu instansi. Kemudian, variabel moralitas individu merupakan kemampuan atau konsep dasar pegawai LPD untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian variabel kesesuaian kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi yang telah diberikan karyawan pada organisasi. Kemudian variabel proteksi awk desa adat merupakan keterkaitan dari aturan hukum yang berlaku di wilayah LPD berdiri yang mengikat juga melindungi beberapa aspek dari organisasi. Terakhir, variabel asimetri informasi merupakan situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan berisikan daftar pertanyaan mengenai moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awk desa adat, dan asimetri informasi yang akan disebarkan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu Mayuni 2019, Parmawan 2018, dan Manik 2018. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert dengan kategori pengukuran skala Likert dari skala 1 sangat tidak setuju hingga skala 5 sangat setuju. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan terkait objek yang diteliti. Kuesioner yang disebarkan disertai dengan surat permohonan izin dan penjelasan mengenai tujuan dan dari penelitian yang dilakukan serta petunjuk pengisian yang jelas agar memudahkan responden memberikan jawabannya secara lengkap. Kemudian, teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama analisis deskripsi, kemudian uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian uji hipotesis yang terdiri dari regresi linear berganda, uji hipotesis atau uji T, dan koefisien determinasi atau R2. Dan selanjutnya, yakni pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, deskripsi data. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan staf bagian keuangan atau pembukuan yang bekerja di LPD di Kabupaten Buleleng. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 64 responden yang tersebar di 32 LPD. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling, yaitu menentukan sampel didasarkan kriteria yang ditetapkan pada penelitian. Terdapat 32 sampel lembaga perkreditan di Kabupaten Buleleng yang dapat dilihat pada layar slide. Kemudian rincian pendistribusian dan pengembalian kuesioner serta informasi tingkat pengembalian,
Terdapat dua eksemplar kuesioner yang tidak kembali, sehingga kuesioner yang diterima kembali sebanyak 62 kuesioner atau tingkat pengembalian sebesar 96%. Selanjutnya, karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan demografi. Dalam penelitian ini digambarkan melalui variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, dan lama bekerja, ketua dan staf bagian keuangan atau pembukuan yang bekerja di Lembaga Perkeritaan Desa di Kabupaten Buleleng. Dapat dilihat bahwa karakteristik responden menurut usia di usia 20-30 tahun berjumlah 3 orang responden, usia 31-40 tahun berjumlah 6 orang responden, dan usia di atas 40 tahun berjumlah 53 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian responden menurut jenis kelamin terdapat 37 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 25 orang responden yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Untuk karakteristik responden menurut pendidikan, terdapat 35 responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA, SMK, 3 orang responden yang memiliki pendidikan terakhir D1, 22 orang responden yang memiliki pendidikan terakhir S1, dan 2 orang responden yang memiliki pendidikan terakhir S2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK. Kemudian untuk karakteristik responden menurut jabatan, dari 62 responden yang diteliti, terdapat 32 orang responden yang memiliki jabatan sebagai ketua LPD, terdapat 21 orang responden yang memiliki jabatan sebagai staf bagian keuangan, dan 9 orang responden yang memiliki jabatan sebagai staf bagian pembukuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jabatan sebagai ketua LPD. Yang terakhir, karakteristik responden menurut lama bekerja, terdapat 2 responden yang memiliki lama bekerja di bawah 1 tahun, kemudian 2 orang responden yang memiliki lama bekerja 1-5 tahun, dan 58 orang responden yang memiliki lama bekerja di atas 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki lama bekerja di atas 5 tahun. Kemudian analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Data moralitas individu memiliki skor minimum 12 dan skor maksimum 20, skor rata-rata 17,37 dengan standar deviasi 2,205. Untuk data kesesuaian kompensasi memiliki skor minimum 34 dan skor maksimum 50, skor rata-rata 46,69 dengan standar deviasi 4,79. Untuk data proteksi awk memiliki skor minimum 14 dan skor maksimum 20, skor rata-rata 17,39 dengan standar deviasi 2,19. Kemudian data asimetri informasi memiliki skor minimum 20 dan skor maksimum 30 dengan skor rata-rata 23,90 dengan standar deviasi 2,540. Dan terakhir, data kecenderungan kecurangan memiliki skor minimum 9 dan skor maksimum 27. Skor rata-rata 14,94 dengan standar deviasi 4,277. Dalam hasil tersebut, standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata yang menunjukkan bahwa penyebaran data kecenderungan kecurangan dalam penelitian ini terdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, uji kualitas data. Dalam uji kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil dari uji validitas yakni tingkat signifikannya 0,000. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikan alfa di bawah 0,05. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada slide, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh item pertanyaan pada kuesioner moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awk, asimetri informasi, dan kecenderungan kecurangan dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien alfa Kornbat yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Dapat dilihat pada layar slide bahwa hasil uji reliabilitas instrumen untuk moralitas individu 0,843, kesesuaian kompensasi 0,895, proteksi awk
untuk asimetri informasi 0,847, dan kecenderungan kecurangan 0,860. Nilai instrumen dikatakan variabel apabila nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,70. Maka hasil uji reliable pada hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel memiliki alpha Cronbach lebih dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi aweg-aweg, asimetri informasi, dan kecenderungan kecurangan adalah reliable. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas sebaran data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk normalitas sebaran data dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Uji normalitas data dilakukan pada unstandardized residual, pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi aweg-aweg, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan. Untuk hasil uji dapat dilihat pada layar slide, yang menunjukkan bahwa signifikan sebesar 0,200 dengan nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolonialitas dapat diuji dengan menggunakan varian inflation factor atau PIF. Pada layar slide, hasil uji multikolonialitas diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolonialitas pada model regresi linear. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh di antara dua variabel atau lebih. Hasil dari uji regresi berganda yakni konstanta 37,314 menunjukkan jika variabel moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi aweg-aweg, dan asimetri informasi bernilai konstan, maka variabel kecenderungan kecurangan memiliki nilai 37,314 satuan. Untuk moralitas individu memiliki koefisien regresi min 0,539. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Kemudian kesesuaian kompensasi memiliki nilai koefisien regresi min 0,287. Proteksi aweg-aweg memiliki koefisien regresi min 0,640 dan asimetri informasi memiliki koefisien regresi 0,410. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang menunjukkan dengan nilai adjust R-square. Jadi dapat dilihat bahwa adjust R-square bernilai 0,275.
Hal ini menunjukkan bahwa 27,5% variabel kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh variabel moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig, asimetri informasi, sedangkan 72,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan secara parsial, di mana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji T. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki nilai signifikan 0,015, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5, sehingga H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Kemudian hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikan 0,019, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5, jadi H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Kemudian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa proteksi awig-awig desa adat memiliki nilai signifikan 0,011, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa proteksi awig-awig desa adat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Terakhir, untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa asimetri informasi memiliki nilai signifikan 0,035, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian, yaitu pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan fraud menunjukkan nilai koefisien regresi min 0,538 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,015. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Yang kedua, pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Hasil penelitian hipotesis kedua mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terdapat kecenderungan kecurangan menunjukkan nilai koefisien regresi min 0,287 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,019. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Ketiga, pengaruh proteksi awig-awig desa adat terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh proteksi awig-awig desa adat terhadap kecenderungan kecurangan fraud menunjukkan nilai koefisien regresi min 0,640 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,011. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa proteksi awig-awig desa adat berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Yang terakhir, pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Hasil pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan fraud menunjukkan nilai koefisien regresi 0,410 dengan nilai signifikan T sebesar 0,035. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Selanjutnya, implikasi penelitian. Untuk moralitas individu, hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap lembaga perkreditan desa harus rutin memberikan arahan dan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada pegawai LPD. Hal ini akan berdampak baik karena dapat menumbuhkan nilai moral yang tinggi agar setiap individu senantiasa melakukan pekerjaan dengan jujur dan menghindari diri dari perbuatan kecurangan yang melanggar hukum. Kemudian, kesesuaian kompensasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini mengandung implikasi bahwa kesesuaian kompensasi pada setiap lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng perlu ditingkatkan sesuai aturan yang diterapkan pada LPD. Hal ini dapat memberikan kepuasan bagi pegawai atau pekerjaan yang telah dikerjakan, sehingga tidak ada yang niat untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Kemudian, proteksi awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proteksi awig-awig berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlunya peningkatan proteksi awig-awig di setiap desa pakraman di Kabupaten Buleleng. Hal ini akan dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan karena adanya sanksi yang tegas.
Kemudian asimetri informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan terjadinya asimetri informasi akan memicu tindak kecurangan dari pegawai. Untuk mencegah terjadinya asimetri antara atasan dan bawahan, maka setiap informasi yang berkaitan dengan instansi seharusnya disampaikan secara merata oleh atasan kepada bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada bawahan sehingga kecurangan dapat dihindari. Kemudian pembahasan selanjutnya pada bab 5, simpulan moralitas individu. Moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan yang ditunjukkan dengan koefisien regresi min 0,538 dengan nilai signifikan 0,015. Oleh karena itu, H1 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi moralitas individu, maka kecenderungan kecurangan fraud akan semakin rendah. Yang kedua, kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud yang ditunjukkan dengan koefisien regresi min 0,287 dengan nilai signifikan 0,019. Oleh karena itu, H2 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi kesesuaian kompensasi, maka kecenderungan kecurangan fraud akan semakin rendah. Yang ketiga, proteksi awig-awig desa adat. Proteksi awig-awig berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan yang ditunjukkan dengan koefisien regresi min 0,640 dengan nilai signifikan 0,011. Oleh karena itu, H3 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi proteksi awig-awig desa adat, maka kecenderungan kecurangan akan semakin rendah. Terakhir, asimetri informasi. Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud yang ditunjukkan dengan koefisien regresi 0,40 dengan nilai signifikan 0,035. Oleh karena itu, H4 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi asimetri informasi, maka kecenderungan kecurangan akan semakin meningkat. Kemudian untuk saran bagi pihak manajemen LPD di Kabupaten Buleleng agar lebih meningkatkan moralitas individu yang diimplementasikan dengan cara melakukan tes moralitas pada calon karyawan yang akan bekerja di LPD, memaksimalkan kesesuaian kompensasi yang diimplementasikan dengan upaya penyerahan imbalan yang pantas dengan metode yang konstan, sehingga diharapkan bisa menyampaikan rasa keseimbangan untuk para karyawan dan meminimalisir tingkat penyelewengan. Selalu berpegang teguh dengan konsep Trihita Karana dan prajuru desa juga memiliki peran untuk mengawasi pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD dan meminimalisir adanya asimetri informasi dengan cara mengungkapkan informasi yang berkualitas, meningkatkan transparansi dan keterbukaan antar pihak pengelola keuangan dengan pihak nasabah atau masyarakat agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di LPD, sehingga kecenderungan kecurangan akan semakin rendah. Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas, tidak hanya LPD di Kabupaten Buleleng, tetapi juga di kabupaten lainnya, sehingga lebih mendekat di kondisi yang sebenarnya. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,275, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan fraud dipengaruhi oleh variabel moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi awig-awig desa adat, dan asimetri informasi, sedangkan untuk 72,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian, disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan seperti integritas, manajemen, komitmen organisasi, dan budaya etis organisasi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.